Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Resti Jayeng Ramadanti, SEMSAK, selaku dosen pembimbing mata kuliah dasar akuntansi, serta terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada pertemuan kali ini. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang akan kita bahas yaitu mengenai akuntansi untuk investasi ekuitas. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Nur Intan Permatasari, selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi, ada Rizka Wulandari, dan Zahratul Mukaroma Isnaini. Materi yang akan kami bahas mengenai investasi ekuitas yaitu yang pertama, metode biaya kepemilikan kurang dari 20%, yang kedua metode ekuitas kepemilikan antara 20% sampai 50%, yang ketiga konsolidasi kepemilikan lebih dari 50%. Baik, langsung saja masuk pada materi. Apa itu investasi ekuitas? Investasi ekuitas umumnya berhubungan dengan pembelian dan penyimpanan saham modal pada suatu pasar modal oleh investor, baik perorangan maupun perusahaan dalam mengantisipasi pendapatan dari dividen dan keuntungan modal sebagaimana nilai saham tersebut yang meningkat. Hal tersebut juga terkadang berkaitan dengan akuisisi saham kepemilikan dengan turut serta dalam suatu perusahaan swasta tidak tercatat di bursa atau perusahaan baru suatu perusahaan sedang dibuat atau baru dibuat. Selanjutnya, metode biaya kepemilikan kurang dari 20%. Jika investor memiliki kurang dari 20% saham yang beredar dari investi, investor dianggap tidak memiliki kontrol atas investi. Dalam hal ini, diasumsikan bahwa investor membeli saham terutama untuk mendapatkan dividen atau untuk merealisasikan keuntungan atas kenaikan harga saham. Investasi kurang dari 20% dari saham perusahaan yang beredar dicatat dengan menggunakan metode biaya, cost method. Menurut metode biaya, ayat jurnal dicatat untuk transaksi tersebut, yaitu pertama pembelian saham, yang kedua penerimaan dividen, yang ketiga penjualan saham. Untuk pembelian saham dicatat sebesar biaya perolehan. Setiap komisi broker dimasukkan sebagai bagian dari biaya. Contoh soalnya pada tanggal 1 Mei, PT Bumi Kencana membeli 2.000 saham biasa PT Indra Prasta pada harga 49.900 per saham ditambah komisi broker 200.000. Jurnal untuk mencatat pembelian saham ini adalah pada bulan Mei, tanggal 1 investasi saham PT Indra Prasta pada kas sebesar 100 juta. 100 juta didapat dari 49.900 dikali 200 2.000 lembar ditambah 200.000. Untuk penerimaan dividen pada tanggal 31, PT Bumi Kencana menerima dividen sebesar Rp400 per lembar dari PT Indra Prasta. Jurnal untuk mencatat penerimaan dividen ini pada bulan Juli 31, kas pada pendapatan dividen sebesar Rp800.000. Rp800.000 didapat dari 2.000 lembar dikali Rp400. Pendapatan dividen dilaporkan sebagai bagian dari pendapatan lain-lain pada laporan laba rugi PT Bumi Kencana. Untuk penjualan saham, penjualan investasi saham umumnya menghasilkan laba atau rugi. Laba dicatat jika hasil penjualan melebihi nilai buku saham. Kerugian dicatat jika hasil penjualan kurang dari nilai buku. Contoh soalnya pada tanggal 1 September, PT Bumi Kencana menjual 1.500 saham PT Indra Prasta untuk Rp54.500 per saham. Dikurangi komisi Rp160.000, penjualan menghasilkan laba sebesar Rp6.590.000 seperti yang ditunjukkan berikut ini. Hasil penjualan sebesar Rp81.590.000 dihasilkan dari 54.500 dikali 1.500 lembar dikurangi 160.000. Dikurangi dengan nilai buku saham sebesar 75 juta. 75 juta dihasilkan dari 100 juta dibagi dengan 2.000 lembar dikali 1.500 lembar menghasilkan laba atas penjualan sebesar 6.590.000.
Untuk jurnalnya pada bulan September tanggal 1, kas sebesar 81.590.000, pada laba atas penjualan investasi sebesar 6.590.000, dan investasi PT Indah Prasta sebesar 75 juta. Laba penjualan investasi dilaporkan sebagai bagian dari pendapatan lain-lain pada laporan laba rugi PT Bumi Kencana. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Zahratul Mukarromah Isnaini. Silahkan Zahratul. Kepada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya materi tentang metode ekuitas kepemilikan 20% hingga 50%. Investasi antara 20% hingga 50% dari saham beredar perusahaan dicatat dengan metode ekuitas. Berdasarkan metode ekuitas, saham dicatat pada awalnya sebesar biaya perolehan, termasuk komisi broker. Hal ini sama dengan metode biaya. Berdasarkan metode ekuitas, akun investasi akan disesuaikan untuk bagian investor atas laba neto dan dividen dari investasi. Penyesuaian ini adalah sebagai berikut. Laba neto, investor mencatat bagiannya atas laba neto investasi sebagai peningkatan dalam akun investasi, bagiannya atas rugi neto dicatat sebagai penurunan akun investasi. Dividen, bagian investor dividen tunai yang diterima dari investasi mengurangi akun investasi. Selanjutnya, untuk contoh soalnya, yang pertama tentang pembelian saham. PT Sinar Purnama membeli kepemilikan 40% saham biasa PT Flamingo pada tanggal 2 Januari 2016 seharga 350 juta. Jurnal untuk mencatat pembelian adalah investasi pada saham PT Flamingo di debit sebesar 350 juta dan kas di kredit sebesar 350 juta. Yang kedua, mencatat laba neto investasi. Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016, PT Flamingo melaporkan laba neto sebesar 105 juta. Berdasarkan metode ekuitas, PT Sinar Purnama selaku investor mencatat pangsa laba neto PT Flamingo sebagai berikut. Investasi pada saham PT Flamingo di debit sebesar 42 juta atas pendapatan PT Flamingo di kredit sebesar 42 juta. 42 juta ini didapatkan dari 105 juta dikali 40%. Selanjutnya tentang mencatat dividen investasi. Selama tahun berjalan, PT Flamingo mengumumkan dan membayar dividen tunai sebesar 45 juta. Berdasarkan metode ekuitas, PT Sinar Purnama selaku investor mencatat pangsa dividen PT Flamingo sebagai berikut. Kas 18 juta di debit atas investasi pada saham PT Flamingo di kredit sebesar 18 juta. 18 juta ini didapatkan dari 45 juta dikali 40%. Pengaruh mencatat 40% dari laba neto PT Flamingo dan dividen adalah untuk meningkatkan akun investasi sebesar 24 juta. Didapatkan dari 40 juta dikurangi 18 juta. Dengan demikian, investasi di saham PT Flamingo meningkat dari 350 juta menjadi 374 juta. Selanjutnya, tentang penjualan saham. Berdasarkan metode ekuitas, laba atau rugi biasanya dicatat dari penjualan investasi. Laba dicatat jika hasil melebihi nilai buku investasi. Rugi dicatat jika hasil kurang dari nilai buku investasi. Contoh soalnya, PT Sinar Purnama menjual saham PT Flamingo pada tanggal 1 Januari 2017 dengan harga 400 juta. Laba sebesar 26 juta akan dilaporkan sebagai berikut. Hasil penjualan sebesar 400 juta dikurangi dengan nilai buku investasi saham sebesar 374 juta dan didapatkan laba atas penjualan sebesar 26 juta. Ayat jurnalnya adalah kas di debit sebesar 400 juta, investasi pada saham PT Flamingo di kredit sebesar 374 juta, dan laba atas penjualan saham PT Flamingo di kredit sebesar 26 juta. Sekian materi metode ekuitas, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Zahrotul yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rizka Wulandari. Silahkan Rizka.
Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsolidasi kepemilikan lebih dari 50%. Konsolidasi kepemilikan lebih dari 50% terjadi jika investor membeli saham yang beredar dari investi lebih dari 50%. Maka investor dianggap memiliki kontrol atas investi. Hal ini diasumsikan bahwa investor membeli saham investi untuk alasan yang strategis. Perusahaan yang memiliki saham lebih besar dapat bergabung dengan untuk menghasilkan unit produk yang lebih efisien, memperluas geografis, atau memperoleh pengetahuan. Laporan keuangan konsolidasi menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi induk perusahaan dari suatu atau lebih anak perusahaan, yang seakan-akan entitas-entitas tersebut adalah satu entitas atau perusahaan. Tujuannya untuk memberikan suatu gambaran yang objektif dan sesuai atas keseluruhan posisi dan aktivitas perusahaan. Secara umum, prosedur dan proses pembuatan laporan keuangan konsolidasi diawali dengan penggabungan dengan cara menambahkan secara bersama-sama laporan keuangan yang terpisah, yang terdiri dari dua entitas atau lebih. Kemudian, dilakukan penyesuaian dan eliminasi terhadap transaksi yang terjadi di dalam satu grup. Manfaat laporan keuangan konsolidasi diantaranya yaitu memberikan gambaran yang jelas tentang total sumber daya perusahaan hasil gabungan di bawah kendali induk perusahaan kepada pemegang saham, kreditor, dan penyedia dana lainnya. Lalu memberikan informasi bagi manajemen induk perusahaan mengenai operasi gabungan dan entitas konsolidasi. Dan yang ketiga adalah untuk kepentingan jangka panjang efek anak perusahaan kepada induk. Laporan keuangan konsolidasi terdiri dari laporan neraca konsolidasi, laporan laba rugi konsolidasi, laporan laba ditahan konsolidasi, dan laporan arus kas konsolidasi. Berikut adalah contoh daftar lajur neraca konsolidasi. Dan berikut adalah contoh laporan laba rugi konsolidasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rizka yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Baik teman-teman semuanya, sampai di sini penyampaian materi dari kelompok 7. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila teman-teman ingin bertanya, silahkan untuk raise hand. Kami mempersilahkan untuk 3 orang penanya terlebih dahulu. Terima kasih.